Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi di channel Revolusi Skill. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara memasukkan rumus di pivot table. Ternyata teman-teman masih banyak yang belum mengetahui bahwa di pivot table itu kita juga bisa memasukkan rumus teman-teman tanpa harus kembali ke data mentah. Ya, kalau datanya sedikit itu tidak masalah, tetapi kalau datanya banyak itu akan cukup merepotkan. Jadi kita bisa langsung masukkan rumusnya di pivot table di mana datanya di sana sudah diringkas teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman yang belum mengetahui, tenang saja, kali ini saya akan memberikan caranya dari awal sampai akhir biar kalian memang benar-benar memahami. Silakan ikuti videonya sampai akhir teman-teman. Oke, langkah pertama seperti biasa kita blok dulu tabelnya. Nah, kalau mau cepat biasanya juga bisa tekan Ctrl Shift terus tanda panah ke bawah teman-teman. Nah, di sini silakan kalian masuk ke insert seperti biasa, baru pilih pivot table. Nah, di sini biasanya tinggal kalian oke aja, teman-teman. Nah, saya gedein dikit biar lebih jelas. Saya munculkan dulu di nama barangnya apa saja sih. Nah, ini nama barangnya sudah muncul, ada Beat, ada GSX 250. Ini karena penjualan motor, teman-teman ya pada dasarnya. Ada NMAX, ada Mio, Repo dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin munculkan juga total unit terjualnya berapa sih. Saya masukkan ke values karena dia dalam bentuk nilai teman-teman, dalam bentuk angka. Kemudian saya munculkan dari total penjualan itu berapa sih total penjualannya. Nah, jadi seperti ini total penjualan itu udah muncul. Nah, dari total penjualan ini juga kita ingin mengetahui juga nih berapa sih modal awalnya. Nah, di sini saya juga munculkan modal awalnya. Modal awalnya adalah sekian. Oke, di sini saya bentukkan, pisahkan dengan tanda koma dulu teman-teman, biar lebih mudah membacanya. Oke, kalau sudah, nah di sini umpama saya ingin mengetahui, ini kan baru ditunjukkan total penjualannya teman-teman, sama modal awalnya. Sedangkan saya ingin mengetahui profitnya berapa sih. Nah, jadi saya tidak perlu kembali lagi ke data mentahnya, ke bagian ini. Untuk mengetahui profitnya, saya bisa olah langsung di pivot, di tabel pivot ini yang sudah diolah ini teman-teman. Oke, caranya cukup mudah. Silakan kalau taruh kursor kalian sembarang aja, kemudian masuk ke analyze. Nah, di sini pada calculation ini silakan kalian pilih file, item dan set ini teman-teman. Kemudian calculate file. Sinilah kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke. Di sini pada bagian name ini kalian masukkan. Kalau saya kan ingin mengetahui profitnya, jadi saya masukkan profit aja. Nah, ini akan menjadi judul tabel nanti teman-teman, judulnya di atas. Nah, di bagian formula inilah kalian memasukkan rumusnya. Nah, kalau kalau profit itu kan biasanya total penjualan dikurangi dengan kalian kurangi. Kalau rumus kurang itu biasa seperti di Excel biasanya teman-teman pakai tanda kurang, kemudian dikurangi dengan modal awal. Kemudian insert, jangan lupa insert sampai muncul tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal kalian klik add. Nah, kalau sudah di sini akan muncul di bagian pivot table file ini teman-teman. Muncul seperti itu. Setelah itu kalian oke. Nah, jadi datanya sudah muncul di sini teman-teman. Di tabel awal itu tidak ada profitnya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini tidak ada tabel profit, tetapi di tabel pivot ini dimunculkan tabel profitnya teman-teman. Nah, selanjutnya umpama teman-teman ingin mengetahui berapa sih penjualan bersihnya, seperti itu. Bisa juga teman-teman misalnya dikurangi pajak. Kalau sekarang kan 11% biasanya pajak ditetapkan oleh pemerintah, bisa dikurangi dengan pajak 11% seperti itu. Kita ingin mengetahui penjualan bersihnya teman-teman. Nah, bisa, caranya masih sama. Silakan kalian masuk ke bagian menu file ini. Kita ulangi lagi. Kemudian pada bagian pertama ini kita pilih. Nah, di sini kalian pilih penjualan bersih, profit bersih, sorry, profit bersih. Nah, kalau sudah, silakan kalian masukkan rumusnya. Nah, rumusnya untuk mencari profit bersih ini itu total keuntungan atau total profit. Kita insert dulu, kemudian dikurangi, kita buka kurung, kita pakai tanda kurung aja, dikali teman-teman, kemudian dikali buka kurung 1 artinya 100% teman-teman, dikurang 11%. Nah, kemudian kalian tutup kurung. Nah, kalau sudah, kalian jangan lupa add ini,
pilih add. Nah, akan muncul di bagian pivot table file. Kemudian setelah itu tinggal kalian oke. Nah, jadi profit bersihnya sudah muncul. Oke, untuk biar lebih jelas saya keluarkan dulu pada bagian modal awal, sama pada bagian total penjualannya deh. Saya munculkan bagian profitnya aja sama profit bersihnya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini bahwa profit bersihnya itu telah berkurang atau telah lebih kecil daripada profit yang pertama diterima, teman-teman, karena sudah dikurangi 11% dari pajak yang ditetapkan. Jadi kan kita bisa ketahui untuk profit awalnya itu sebesar 782 miliar sebenarnya, teman-teman. Kalau di sini profit bersihnya yaitu sebesar 782 juta, teman-teman. Kalau di ini setelah dikurangi dengan 11% menjadi 980 ribu. Seperti itu. Jadinya kurang lebih seperti itu. Semuanya sudah dikurangi, teman-teman. Dikurangi 11% dari pajak yang ditetapkan. Oke, jadi untuk memasukkan rumus di Excel kurang lebih caranya seperti itu, teman-teman. Hampir-hampir mirip dengan di Excel seperti biasa, cuma di sini kan sudah dicantumkan ringkasannya. Nah, jadi seperti itu. Saya cukupkan dulu videonya sampai sini. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.